Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada dalam lindungannya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing, yaitu pelajaran fikih pada bab 4, yaitu utang piutang, gadai dan hiwalah. Pada kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan pada slide berikut atau materi pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan tuntunan agama Islam dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, peserta didik diharapkan yang pertama menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, memahami pengertian utang piutang, gadai, dan hiwalah. Yang keempat, mengimplementasikan tata cara hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Dan yang kelima adalah mempraktekkan tata cara piutang, utang piutang, gadai, dan hiwalah dengan benar. Marilah kita mencermati gambar di bawah ini, yaitu gambar-gambar di bawah ini adalah bagaimana utang piutang dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian tersebut di atas, dari gambar ini kita bisa menarik kesimpulan tentang pengertian utang piutang itu sendiri. Selanjutnya, marilah kita, sebelum kita melihat bagaimana pengertian dari utang piutang itu, kita sedikit merenungkan tafakur dalam kehidupan kita sehari-hari tentang utang piutang, bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada diri kita sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada kita agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya atau amanah, saling menolong dan menghormati terhadap sesama. Saling tolong-menolong menjadi salah satu kunci utama terbangunnya kasih sayang, perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Ada orang kaya dan ada orang miskin, itu merupakan sunatullah. Ada yang menolong dan ada yang ditolong, sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Kepedulian orang kaya ataupun mampu secara finansial terhadap si miskin menjadi sebuah keniscayaan dalam menjalankan dan mematuhi syariat Islam. Selanjutnya setelah kita bertafakur pada slide sebelumnya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengertian utang piutang atau adain, bahwa utang piutang itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa si dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Utang piutang disebut dengan adain, istilah dari dain. Ini juga sangat terkait dengan istilah qard, yang bahasa artinya memutus. Dalam istilah fikih artinya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.
Selanjutnya adapun dasar hukum utang piutang, yaitu berada dalam dalil nakli surat Al-Baqarah ayat 245, yaitu mangzallazi yuqridullah qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adhafa katsirata wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya adalah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada hambanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bahwa ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang atau mukrid. Jadi orang yang berpiutang itu disebut mukrid, untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi utang, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi muktorid atau orang yang berutang, diperbolehkan untuk berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akan mengembalikannya sama dengan jumlah yang diterimanya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini perlu kita pahami bahwa berutang itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang mudarat. Kemudian dasar hukum yang berikutnya, yaitu pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya jika ada seorang muslim yang memberi utang kepada seorang muslim kedua kali, kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 2 kali. Bahwa di dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang berpiutang atau mukrid akan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana dalam 1 kali menghutangi seperti pahala sedekah 2 kali. Oleh karena itu, patut juga kita perhatikan, kita simak bahwa ternyata memberikan utang kepada seseorang itu adalah seolah-olah ia bersedekah 2 kali. Berarti seperti pahalanya orang yang bersedekah 2 kali lipat. Selanjutnya kita berada pada slide yaitu hukum utang piutang. Bahwa dalam utang piutang itu yang pertama adalah hukum orang yang berutang adalah mubah. Pada dasarnya mubah artinya boleh. Sedangkan orang yang memberikan utang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum orang yang berutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutang menjadi wajib apabila atau jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, utang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya, maka itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, hukum utang piutang pun dapat berubah. Tetapi pada dasarnya, dasar hukum yang pertama adalah mubah atau boleh. Tetapi pada situasi yang mendesak dan sangat bermanfaat, maka itu bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Karena itu, untuk kelangsungan hidup seseorang yang meminjam atau yang berutang. Kemudian hukum yang ketiga, bahwa hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan lain sebagainya, atau mengutangkan seseorang untuk meminjam uang bermain judi, itu juga adalah hukumnya haram. Ketika utang atau orang yang berutang maupun yang memberi utang melakukan utang piutang untuk hal-hal yang sifatnya berdosa atau mudarat,
maka sama-sama di antara mereka berdua mendapatkan dosa. Adapun yang menjadi dasar utang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ini artinya bahwa ternyata kita boleh tolong menolong dalam kebaikan, tetapi dilarang untuk melakukan tolong menolong pada keburukan. Kemudian dalam utang piutang itu dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan utang. Contoh, Fatimah mengutangi Ahmad 100.000 rupiah dalam waktu 3 bulan. Ahmad harus mengembalikan utangnya menjadi 110.000. Tambahan ini termasuk riba alias tidak halal. Tetapi jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad, tetapi sukarela dari peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda bahwa dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW telah berhutang binatang ternak. Kemudian beliau membayar dengan binatang yang lebih besar umurnya dari binatang yang beliau pinjam itu. Dan Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Ya, jadi jika ini adalah merupakan kerelaan dari seorang yang berutang dengan bayaran yang lebih dari utangnya itu, maka itu termasuk dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, kita berada pada rukun dan syarat utang piutang. Yang pertama, dua orang yang berakad atau pemberi hutang dan orang yang berutang, yaitu syaratnya orang yang pemberi utang antara lain adalah ahli tabarru, yaitu orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid atau pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ini adalah rukun, syarat dan rukun antara dua orang yang pemberi utang dengan orang yang berutang. Jadi syarat pertama itu adalah bahwa pemberi utang itu harus orang yang berbuat kebaikan. Kita tidak perlu berutang kepada orang yang jahat atau seperti rentenir misalkan, atau yang selalu mengharapkan bunga alias riba. Kemudian harus merdeka, balik, dewasa, dan berakal sehat. Tidak boleh berutang kepada orang gila. Kemudian yang kedua, syarat orang yang berutang. Orang berutang itu syaratnya orang yang berutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah atau kelayakan melakukan transaksi, yaitu merdeka, balik, dan berakal sehat. Merdeka, balik atau dewasa, dan berakal sehat. Kemudian rukun yang berikutnya adalah harta yang diutangkan. Seperti apa harta yang diutangkan? Pertama, harta yang diutangkan itu berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung. Jadi yang diutangkan itu bukan barangnya orang lain, melainkan barang milik sendiri yang ada pada diri kita, yang kita miliki. Kemudian yang kedua, harta yang diutangkan itu diketahui kadar dan sifatnya. Artinya adalah jumlahnya misalkan, atau baik dan buruknya. Misalkan tidak boleh kita mengutangkan seseorang dengan benda yang tidak sesuai, misalkan
yang berupa hewan yang sakit misalkan yang terkena penyakit, atau meminjam barang yang tidak diketahui kadarnya dan sifatnya. Kemudian sigot alias ijab kabul. Dalam hal ini, ijab kabul itu adalah ucapan antara dua pihak yang memberi utang dan orang yang berutang. Ucapan ijab ini misalkan, saya menghutangimu atau memberimu utang, dan ucapan kabul misalkan, saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. Dan boleh ada kata-kata itu selain dari yang dicontohkan ini. Adapun ketentuan dalam utang piutang itu, yang pertama, bahwa utang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Memang utang piutang itu dianjurkan untuk ditulis pada sebuah buku misalkan, dan itu harus diketahui oleh seseorang yang bisa dijadikan saksi. Memang meskipun ini tidak wajib, karena itu sebenarnya sangat dianjurkan ada saksi dalam transaksi utang piutang itu. Kemudian yang kedua, pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan hukumnya adalah haram. Ingat bahwa riba itu hukumnya haram. Misalkan ketika kita memberi pinjam seseorang 1 juta, maka ia mengembalikan 1.500.000 misalkan, berarti dari tambahan itu adalah termasuk riba. Dan ingat, riba itu hukumnya adalah haram. Sementara kita perlu ketahui bahwa di dalam utang piutang itu tidak diperbolehkan yang namanya mengambil keuntungan dalam hukumnya, dalam hukum utang piutang itu. Kecuali kelebihan itu adalah karena kerelaan dari orang yang meminjam, maka itu justru dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian melunasi utang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Kemudian berutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Dalam hal ini adalah ketika kita berutang, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar dugaan, yaitu misalkan lari dari kenyataan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Artinya adalah utang itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum Islam jika terjadi keadaan yang darurat, misalkan sakit untuk biaya pengobatan atau biaya lain yang sifatnya sangat mendesak. Kemudian jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, maka hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberi utang. Dalam hal ini kita perlu ketahui bahwa ketika kita berutang tetapi belum sanggup melunasinya, maka kita harus berterus terang kepada orang yang memberikan kita utang, agar kita bisa saling mengerti satu sama lain. Tidak boleh kita menyembunyikan sesuatu. Kemudian segera melunasinya jika sudah mendapatkan uang atau pengembaliannya. Kemudian memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Jadi dalam hal ini adalah kita sebagai orang memberi utang kepada seorang yang berutang tidak boleh memaksakan kemampuan orang yang belum sanggup melunasinya. Tetapi dalam hal ini juga kita tidak boleh, yang berutang tidak boleh sengaja untuk pura-pura lupa dan sebagainya, pura-pura tidak mampu dan sebagainya. Kemudian tambahan dalam utang piutang itu bahwa penambahan yang disyaratkan itu, yang pertama, penambahan yang disyaratkan demikian ini dilarang berdasarkan ijma, alias kesepakatan para ulama, bahwa begitu juga manfaat yang disyaratkan seperti perkataan, aku memberi utang kepadamu
dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu misalkan, atau menggunakan motormu dan sebagainya, atau manfaat lainnya, karena yang demikian itu termasuk rekayasa dan menjadi riba. Ingat, misalkan seperti misalkan kita mau berutang kepada seseorang, tetapi ternyata ada imbalannya yang lain, atau imbalan yang berbentuk pilihan lain misalkan, maka itu termasuk rekayasa atau riba, dan bisa jadi ini adalah menjadi riba. Kemudian yang kedua, penambahan yang tidak disyariatkan, bahwa ketika seseorang melunasi utang, kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka hukumnya boleh. Di dalam utang piutang itu ada yang disebut dengan adab, yaitu yang pertama, seseorang memberikan utang tidak mengambil keuntungan dari apa yang diutangkannya. Kemudian adab yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang berutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi utangnya dengan harta yang halal. Kemudian yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Kita tidak boleh berutang kepada orang yang berpenghasilan haram misalkan. Misalkan orang yang suka makan riba, itu kita tidak diperbolehkan sebenarnya dalam Islam. Kemudian yang kelima, berutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Yang keenam, tidak boleh melakukan utang piutang disertakan dengan jual beli. Kemudian yang berikutnya, jika ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan utang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berpiutang dengan baik. Kemudian yang kedelapan, pihak yang berpiutang hendaklah memberikan toleransi atau waktu menangguhkan hutangnya jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan. Kemudian yang berikutnya, menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. Dan yang ke-10, berterima kasih kepada orang yang berpiutang atas bantuannya. Selanjutnya, hukum hikmah utang piutang. Yang pertama, bagi orang yang berpiutang antara lain menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa kelapangan rezeki. Yang kemudian kedua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Kemudian keempat, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena sebagian sebagai ladang untuk ibadah. Dan bagi yang berutang, hikmahnya adalah menguji kesabaran dan keimanan. Kemudian kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang. Yang ketiga, beban hidup menjadi lebih ringan. Yang keempat, dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang. Dan perlu kita ketahui bahwa bahkan banyak para pengusaha yang memang hidup sebelumnya berutang. Nah, karena itu, inilah beberapa hikmah dalam utang piutang. Selanjutnya, kita berada pada tugas individu dan berakhirnya materi tadi, maka kemudian kita akan mengerjakan tugas-tugas individu ini yang terdiri atas 10 nomor, di mana tugas ini boleh dikerjakan secara mandiri di rumah, lalu kemudian difoto dan dikirim kepada guru, kemudian atau dapat diantar langsung berupa kertas atau hard copy di rumah guru. Terima kasih atas partisipasi dan pembelajaran pada hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.